Selamat sore Romo Sulis. Pada ulang tahun Imamat yang ke-40 tahun ini, saya ingin menanya kepada Romo Sulis beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu bagaimana awal mula panggilan untuk menjadi seorang itu muncul di hati pastor? Selamat sore Rosa, sekretaris pasturan. Iya Romo. Saya itu awal mula untuk ingin jadi Romo itu sederhana saja. Waktu itu saya kelas 4 SD, diajak teman kakak kelas saya mencari jangkrik pada malam hari jam 3. Nah, waktu cari itu dia itu tiba-tiba cerita kalau dia mau masuk seminari. Ketika dia bilang mau masuk seminari, saya itu tertarik dengan kata seminari itu ya gitu. Wah, saya besok juga mau masuk gitu. Tapi ketika sudah lulus SD, ternyata sudah ditutup penerimaan seminari dari SD. Lalu sampai SMP lulus, saya dipanggil orang paroki. Saya dengar katanya mau masuk seminari. Saya nggak tahu Romo Waruki itu dari mana, Pak, tahu saya mau masuk seminari. Saya bilang ya, dulu saya ingin waktu SD. Kalau mau masuk seminari saya daftar, tapi harus cari teman. Saya umumkan di depan kelas itu, teman dekat saya dua-duanya itu ingin masuk. Saya ingin masuk tapi sulit, yalah dicoba dulu gitu. Nah, SMP itu saya mendaftarkan seminari dengan teman saya 2, diterima semua. Alhamdulillah. Terima. Kemudian bagi saya itu suatu anugerah yang luar biasa, karena sebelumnya itu kakak kelas saya itu masuk gak ada yang diterima. Saya dengan teman saya itu diterima tahun 1972, yaitu waktu lulus SMP. Lalu pas persiapan itu berarti 1 tahun sebelum SMA seminari, itu pas persiapan. Ternyata teman-teman saya itu banyak yang sudah ada rontok. 1 minggu ada yang sudah keluar, 1 semester sudah keluar, dan 1 tahun ada yang kemudian keluar juga. Tapi waktu itu kami tetap bertahan di situ. Jadi saya dipanggil dan sepertinya sederhana sekali. Dan waktu teman saya yang mengatakan mau masuk tak cari nggak ada. Di situ nggak ada itu ternyata. Terus saya pikir-pikir, kalau dulu itu Tuhan berbicara melalui teman saya gitu. Ya sederhana itu saya dulu. Puji Tuhan sampai sekarang. Terus, lalu apa momen berkesan dari awal masuk seminari, tahbisan hingga sampai saat ini Romo? Yang paling berkesan di seminari itu, saya yang biasanya keluyuran jalan-jalan kemana-mana itu, disuruh diajari disiplin. Jam waktu makan, jam waktu tidur, waktu belajar itu demikian teratur. Memang waktu itu demikian tidak mudah. Tapi setelah dijalani beberapa bulan itu justru menyenangkan ya. Jadi hidup itu demikian teraturnya, sehingga ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk tidur, istirahat, dan seterusnya. Dan itu membuat lalu hidup itu justru semakin bersemangat. Lalu waktu jadi Romo pertama itu saya umur 28 tahun di suatu desa, yaitu namanya Simo. Ternyata menjadi Romo muda itu ada orang tua yang tidak bisa menerima, hanya gara-gara bahwa saya harus membaptis orang yang sebenarnya belum siap, baru pelajaran 1 bulan harus suruh baptis. Saya mengatakan ini harus dipersiapkan dengan baik dulu, dan saya nanti akan mengajar baru baptis.
tapi ya itu kelihatannya dia tidak bisa menerima itu. Maka bagi saya itu mengesan, jadi romo tidak harus selalu diterima dengan baik. Kemudian saya tugas di Kalimantan, ini yang sangat paling mengesan. Kalimantan di Pulau Laut, itu kotanya namanya Kota Baru. Terus di situ kalau ke stasi itu harus nyebrang laut speed 1 jam. Tetapi setiap kali menyeberang laut saya benar takut. Karena apa, saya pernah mau mati di sungai, tenggelam. Maka saya selalu berdoa, ya Tuhan semoga nanti tidak ada gelombang. Karena nyeberang laut 1 jam dengan speed itu tidak mudah. Pertama, kedua ya memang tidak ada gelombang, tapi lama-lama saya berdoa tetap ada gelombang. Lalu saya pikir-pikir, oh mungkin ada sesuatu yang salah doa saya. Maka doa saya harus saya ubah. Tuhan berilah saya keberanian untuk menghadapi gelombang. Dan ternyata Tuhan berikan tidak hanya gelombang lautan, berani menghadapi gelombang lautan, tapi juga gelombang kehidupan. Di situ juga bahwa saya, karena stasiunnya demikian jauh, ada yang jauh sekali dan jalannya jelek sekali. Saya pikir satu hari itu bisa tembus saya dengan jeep tap double gardan dengan 2 katekis. Tapi setiap jalan 20 meter terjebak lumpur, maka harus dicangkul, diberi kayu supaya jalan. Yang seharusnya 1 hari tembus ternyata baru sore hari itu setengah jalan, yaitu di tengah hutan. Padahal perbekalan sudah habis, haus sekali. Terus saya minum air hujan itu pas hujan. Hujannya kemudian sudah tidak ada, minum air yang di bawah itu karena haus sekali. Pagi-pagi sudah mulai terang itu, kami berangkat lagi dan lapar sekali. Terus ketemu ada desa, ya desa di sana itu desa yang memang sederhana sekali ya. Cari warung, ada warung, wah ya lumayan itu bisa untuk sarapan. Tapi ketika saya tanya apakah ada nasi, ada tapi hanya dengan kecap. Tidak kalau yang lain. Ya sudah, dari balapan saya mandi dulu di sungai. Kemudian setelah saya habis mandi, ini ada telur dan gurami 11 hari apa mau aku itu daripada hanya nasi ya. Ya udah, telur itu direbus, lalu kami baru bisa jalan lagi karena lapar sekali ketika itu. Yang paling pesan saya waktu jadi Romo. Berkesan ya Romo. Selama 40 tahun menjadi imam ini, apa tantangan besar yang dihadapi selama menjadi pastor dan bagaimana mengatasinya Romo? Tantangan yang paling besar adalah ketaatan. Saya orang muda itu ya biasanya mudah, semaunya sendiri itu. Tapi dengan hidup di kongregasi ini, pimpinan kan harus kalau berangkat ke sana berangkat. Oh itu menyenangkan tidak, pokoknya di tempat yang baru ya harus berangkat. Di tempat yang menyenangkan tidak selamanya harus di situ. Menyenangkan tidak menyenangkan, kalau pindah ya pindah. Jadi tantangannya pasti bagaimana saya menghayati apa yang dikehendaki oleh Pimpan sebagai wakil Tuhan untuk menjalankan tugas apapun dimanapun juga. Baik. Kemudian bagaimana pastor menjaga semangat kesetiaan dalam panggilan imamat selama ini? Ya kami menyadari bahwa saya menjadi imam itu karena panggilan Tuhan ya. Kita di Kalimantan, saya tahu itu tidak mudah. Karena waktu itu masih
fasilitas itu sederhana sekali. Nah Romo kesini itu siapa yang menyuruh? Ya kalau bukan Tuhan ya saya tidak akan berangkat kalau. Wah yang menyuruh pimpinan enggak. Tapi saya menyadari bahwa pasti ini suatu kehendak Tuhan menjalani. Jadi kesetiaan Allah membimbing saya, maka saya harus setia untuk menjalani apa saja yang dikehendaki Allah melalui pimpinan saya. Kalau tadi kan Romo sudah bercerita tentang apa momen yang berkesan. Kemudian apa yang paling pastor syukuri selama 40 tahun menjadi imam? Saya itu bersyukur. Ya saya itu bukan orang yang hebat, bukan orang yang istimewa, biasa-biasa saja. Tuhan menghendaki. Jadi kalau saya mengandalkan kekuatan sendiri, maka sebenarnya saya ini orang yang lemah. Tapi yang menguatkan adalah Tuhan. Menjalankan segala sesuatu karena Tuhan. Maka ketika ditapiskan, apakah Romo bersedia? Saya menjawabnya dengan bantuan rahmat Allah. Saya bersedia menjalankan apapun yang dikehendaki Tuhan. Lalu pertanyaan terakhir dari saya, Romo. Apa pesan untuk kaum muda yang tertarik untuk menjadi biarawan atau biarawati? Tuhan itu selalu memanggil siapapun. Hanya masalahnya orang itu mau mendengarkan atau tidak itu. Maka bagi kaum muda jangan hanya asik apa yang umum dibicarakan teman-temannya, harus kerja di mana, kemudian harus berumah tangga. Cobalah membuka hatinya bahwa Tuhan kemungkinan memanggil untuk hidup yang lain, yaitu hidup tidak hidup berkeluarga, tapi hidup dalam panggilan, entah menjadi buder, suster, super, menjadi imam. Nah, maka kaum muda harus juga berani membuka dirinya. Kemungkinan Tuhan memang membisikkan kita secara halus, seperti pengalaman saya bahwa ternyata Tuhan memanggil saya itu hanya melalui teman saya yang kemudian dia sendiri tidak masuk seminari, tapi membuat saya itu kemudian terkesan dan masuk seminari. Baik. Baik Romo, kalau begitu saya ucapkan sekali lagi kepada Romo Sulis atas ulang tahun imamat yang ke-40 tahun. Semoga Romo Sulis selalu semangat dalam pelayanan dan menjaga kesetiaannya untuk tumbuh dan patuh terhadap Tuhan. Terima kasih Rosa yang masih MK tapi menjadi sekretaris pasturan. Terima kasih Romo untuk kehadirannya untuk berbincang-bincangnya pada sore hari ini.